Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini, saya Emmanuel Begu dari SD SMP 1 Atap Tua Hutung berperan sebagai supervisor. Saya Paulina Roho Era dari SMA Swasta Frater Don Bosco Lowoleba berperan sebagai coach. Saya Octavianus Puan Wejak dari SMKS Kusuma Bakti Lowoleba akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Baik, selamat pagi Bu Lin. Selamat pagi Pak Eman. Apa kabar hari ini Bu? Baik. Oke, baik Bu. Saya juga dalam keadaan sehat. Ibu juga dalam keadaan sehat. Tentu yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan pada hari ini. Nah, pada langkah selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa saya senang bertemu dengan Ibu pada hari ini untuk sama-sama kita membicarakan bagaimana peningkatan keterampilan dalam coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu dan izin saya bertanya bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam hal ini coaching yang akan Ibu lakukan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Saya meminta kesediaan Bapak untuk mengamati kegiatan coaching hari ini. Mungkin saya berharap Bapak dapat mengamati kira-kira kegiatan coaching yang saya laksanakan hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu yang kedua, mungkin Bapak bisa mengamati kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching ini bisa capai atau tidak. Jadi ada mendengar aktif, lalu kehadiran penuh, dan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching saya. Oke, baik Ibu, saya akan mendukung apa yang Ibu lakukan nanti. Dan kira-kira di bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada tahapan observasi ini Bu? Oke, baik. Mungkin yang pertama yang ingin saya fokuskan itu adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Karena dengan mendengar yang aktif, saya bisa membantu menggali persoalan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, baik Bu, sudah saya catat. Lalu bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Selama yang saya coba praktekkan beberapa kali ini, saya menyadari bahwa saya masih lemah dalam hal menyusun pertanyaan berbobot. Lalu terkadang saya mengamati, tapi kadang pengamatan saya akan terganggu dengan situasi di sekeliling saya. Jadi mungkin saya berharap berlatih terus-menerus dapat membantu saya untuk semakin terampil dalam hal kegiatan coaching ini, Bapak. Oke, baik. Saya paham itu. Lalu pertanyaan yang berikut yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, kira-kira apa harapan Ibu dari hasil observasi ini? Oke, saya berharap Bapak bisa melihat, bisa membantu saya mungkin menemukan hal-hal yang terlewatkan oleh saya terkait coaching mungkin tidak sesuai dengan alur ceritanya, ataukah mungkin ada kompetensi-kompetensi dalam coaching yang belum memadai untuk saya. Mungkin Bapak bisa bantu mengamati dan menemukannya bersama sehingga membantu saya untuk merefleksi tampil lebih baik lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oke, siap Ibu ya. Jadi kita akan berproses nanti dan saya harap proses yang kita akan lalui sebentar dapat berjalan dengan baik. Baik. Jadi hanya itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, selamat untuk melakukan coachingnya. Baik, Terima kasih. Ya. Bu Lin, Apa kabar hari ini? kabar hari ini baik-baik, sehat-sehat selalu. Baiklah. Sesuai jadwal yang sudah ada, hari ini akan ada kegiatan coaching antara saya dengan Bapak. Ya. Oke. Jadi sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, mungkin saya perlu bertanya beberapa hal dulu terkait kegiatan ini. Jadi kira-kira apa maksud dan tujuan kita melakukan coaching pada hari ini? Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak karena kita sudah bisa bertemu hari ini.
Tujuan untuk kita bertemu hari ini terkait dengan saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya di sekolah saya. Ada beberapa kendala yang saya hadapi selama melaksanakan tugas mengajar saya. Sehingga hari ini saya bertemu Ibu mau menceritakan hal. Kira-kira hal apa yang Bapak inginkan dari pertemuan kita hari ini? Ya baik, saya langsung menceritakan saja bahwa yang saya rasakan sebagai pengajar di sekolah saya, yaitu pada saat mengajar saya karena guru kejuruan yang mana harus melakukan yang namanya kegiatan selain teori dilaksanakan dengan prakteknya juga Ibu. Nah, dalam pelaksanaan teori saya sudah jalankan sesuai dengan prosedur yang ada yang diturunkan oleh kurikulum. Yang kendala yang saya hadapi yaitu saat teori setelah mau melakukan praktek, kondisi alat praktek di sekolah saya tidak ada. Ya, itu ya kendala yang saya hadapi. Oke, jadi apakah persoalannya hanya terkait kondisi alatnya saja, yang ketersediaan alat saja, atau mungkin ada persoalan lain lagi yang ingin Bapak diskusikan, mungkin bisa disampaikan? Untuk topik hari ini saya hanya mau fokus satu yaitu masalah alat yang masih kurang, sarana prasarana ya. Oke, jadi menurut Bapak kira-kira apa mempengaruhi hal itu? Jadi maksudnya apa hal yang menyebabkan alat di sekolah itu tidak ada, sementara dari jadwal kurikulum dari Bapak sendiri sudah menyampaikan hal-hal yang diperlukan untuk pembelajaran Bapak. Ya. Jadi kendala apa dari sekolah yang menyebabkan hal-hal tersebut tidak ada? Ya baik, terima kasih. Jadi hal yang harus saya sampaikan di Ibu hari ini terkait dengan kondisi sarana prasarana sekolah kami, sekolah swasta, sekolah yang mau bilang sekolah kecil, mahasiswanya masih sedikit, bantuan dari pemerintah juga belum ada, sehingga untuk alat praktik di sekolah saya jujur tidak ada ini, tidak ada sama sekali. Nah, itu yang menjadi kendala saya karena saya sebagai guru kejuruan harus melaksanakan yang namanya kegiatan praktek ya. Dan sebelum anak-anak melaksanakan praktek pasti kita perlu alat sarana untuk mendemonstrasikan. Itu menjadi kesulitan saya. Jadi terima kasih karena Bapak sudah menggambarkan situasinya dengan baik. Apakah kendala ini baru Bapak hadapi sekarang atau sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya atau beberapa? Ya. Saya baru alami beberapa tahun terakhir ini karena saya baru dimutasi ke sekolah yang baru ini. Oh, jadi sekolah Bapak sebelumnya alat-alatnya selalu tersedia? Tersedia, ya, beda dengan sekolah yang lamanya. Oh ya, jadi sekarang Bapak mengalami kendala ketika berada di sekolah yang baru. Ya. Baik Bapak. Jadi ketika menghadapi hal ini, kira-kira hal apa yang Bapak pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Ya baik. Jadi yang saya pikirkan, saya sempat sampaikan juga di kaur sarana prasarana atau wakasek sarana prasarana sudah disampaikan. Setelah itu saya dengan yang kaur bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bagaimana sehingga kita mengatasi alat yang masih kurang ini. Tetapi jawabannya masih yang sama, yaitu sambil menunggu untuk pengadaan. Tetapi dalam jangka waktu yang sudah 1-2 bulan berjalan, pembelajaran berjalan, alat dan sarana itu sampai hari ini juga belum ada. Kita menunggu saja. Menunggu saja ya jawabannya. Jadi untuk mengatasi hal ini, jadi di antara sela waktu yang Bapak menunggu tadi, mungkin ada hal-hal yang sudah Bapak pikirkan untuk mengatasi masalah ini selain kita menunggu tadi, kira-kira? Ya baik, jadi yang saya pikirkan bagaimana saya membangun koordinasi dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di sekitar kabupaten ini yang berhubungan jurusan saya otomotif. Bagaimana saya membangun koordinasi dengan bengkel-bengkel otomotif yang ada di Kabupaten Lembata ini ya. Oke, berarti mungkin Bapak bisa sampaikan pihak-pihak yang bisa Bapak hubungi selain pihak Dodi, mungkin ada pihak-pihak lain lagi yang bisa Bapak hubungi untuk mengatasi masalah Bapak ini? Ya, jadi yang pertama rekan sejawat saya dalam hal ini guru kejuruan. Kami satu tim dulu sudah duduk berembuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada kepala sekolah tadi dan wakasek sarana prasarana sudah sampaikan bahwa karena kondisi alat di sekolah belum ada, sehingga kami membangun komunikasi kerjasama dengan Dudi yang ada. Sehingga kita minta untuk sekolah menyiapkan MOU-nya sehingga alat dan sarana yang saat kita mau melaksanakan praktik, saya dan siswa berada di Dudi, di mana tempat yang kita harus datang begitu. Oke, baiklah. Berarti hal apa yang bisa, kriteria apa yang bisa Bapak pakai untuk memastikan bahwa hal itu bisa berjalan? Ya baik, kriteria yang saya pakai, saya dengan tim yang pertama setelah izin dari kepala sekolah kami datang ke Dudi, sudah menceritakan kondisi yang kami alami,
sudah menggambarkan bagaimana aturan main yang pembelajarannya, kurikulumnya, bahwa SMK itu pembelajarannya 40-nya teori, 60-nya praktek. Kita butuh lebih banyak praktek karena kondisinya yang kami alami hanya teori saja, bagaimana sehingga anak-anak bisa berkembang, meningkatkan kompetensinya, sehingga kami datangi Dudi dan Dudi sudah meresponnya dengan baik, sehingga sudah dibuat yang namanya MOU antara sekolah dengan Dudi tersebut. Kalau boleh tahu kira-kira rencana ini sudah dijalankan atau masih dalam proses perencanaan atau seperti apa? Ya, jadi rencana itu kami baru laksanakan juga 1 bulan yang lalu. Sudah berjalan dan puji syukur sudah mulai membaik. Dan anak-anak juga sudah mulai senang karena setelah saya melaksanakan pembelajaran teori, saya lakukan langsung dengan prakteknya. Nah, sehingga itu yang anak-anak harapkan. Karena sebelumnya tidak seperti itu, karena habis teori tidak bisa praktek karena sarananya tidak ada. Ya. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak sudah bisa menemukan sendiri terkait persoalan ketersediaan sarana prasarana untuk pembelajaran Bapak di kelas. Iya. Oke, baik. Saya perlu, mungkin ada satu hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak di sini adalah kira-kira dalam pertemuan kita hari ini apa yang bisa Bapak dapatkan selama kegiatan kita pada hari ini? Jadi baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena hari ini saya dan Ibu bisa bertemu. Yang berikut, saya hari ini juga merasa senang dan puas karena apa yang saya rasakan, apa yang saya mengalami kendala di sekolah saya hari ini, saya bisa berbagi dengan Ibu sehingga bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Oke, baik Bapak. Berarti saya berharap apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa Bapak jalankan, dan yang sudah Bapak jalankan tetap jalankan sehingga hasilnya bisa memuaskan kedua belah pihak, baik Bapak, siswa maupun sekolah. Jadi silahkan kembali ke pekerjaan Bapak, melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak kerjakan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Siang Bapak. Baik, selamat pagi Ibu Lin. Selamat pagi Pak Eman. Oke, baik, terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk bisa bertemu kembali dengan saya. Kita ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang barusan saja Ibu lakukan bersama rekan sejawat kita ya. Lalu kalau boleh tahu kira-kira Ibu menilai performa yang telah Ibu lakukan tadi, kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira Ibu memberi skala berapa ya Bu? Kalau untuk saya punya penampilan, saya bisa cukup pede saya menyatakan bahwa saya sudah berada di skala 8. 8. Oke, salut. Terima kasih Ibu telah memberikan skala 8. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa demikian? Sejauh yang saya lakukan, yang saya rasakan untuk diri saya sendiri, menurut saya sudah mampu melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta. Lalu saya sudah bisa menghadirkan diri secara penuh dalam kegiatan tersebut, menjadi pendengar yang aktif. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach pun menurut saya sudah cukup berbobot. Oke, baik. Jadi boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Bapak, terima kasih. Oke, baik. Jadi dari apa yang saya mengamati dari proses coaching yang telah Ibu lakukan, memang betul bahwa Ibu telah melakukan semuanya sesuai dengan alur daripada tirta dan sudah melakukan proses demi proses sudah sangat baik, hingga pada mendengarkan dengan aktif juga sudah, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah sangat bagus, sehingga coaching tadi telah menyampaikan solusi yang ingin dia lakukan sebagai bentuk aksinya. Oke, jadi semua itu sudah sesuai juga dengan standar yang kita rujuk, sesuai dengan format penilaian kita sudah disepakati tadi sebelumnya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini yang saya sudah lakukan? Saya berterima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Saya bersyukur bahwa saya bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik, sesuai dengan alur ceritanya, lalu tahap-tahap dalam coaching, kegiatan dan lain-lain juga sudah sangat terangkat dengan baik. Saya merasa untuk mencapai angka 10 itu miliknya Tuhan, ya mungkin saya perlu mengejar angka 9, jadi saya harus perlu banyak berlatih lagi, banyak belajar lagi, terutama khusus dalam hal bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaannya berbobot. Kita bisa berlangsung dengan baik lagi. Oke, baik. Salut yang
saya harus berikan kepada Ibu. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan agar Ibu bisa mencapai angka 9 ya. Mungkin saya bisa menyampaikan Bu. Oke baik, jadi untuk meningkatkan proses coaching yang akan datang, mungkin Ibu perlu ditingkatkan pada proses pertanyaan berbobot agar klien atau coach kita lebih cepat menemukan solusinya, sehingga dia lebih cepat juga berpikir bagaimana rencana aksinya, sehingga dia dapat melakukan sebuah tanggung jawab pada akhir daripada sesi. Ibu, jadi mungkin perlu saya sampaikan seperti itu, dan terus berproses agar hari ini bisa menjadi modal bagi langkah-langkah yang akan datang. Jadi mungkin hanya itu saja Bu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih banyak juga untuk waktu Bapak hari ini. Oke, selamat pagi.